Pak Megatrust, segala macam ya. Jadi kayaknya mendingan gak usah nonton TV berita deh, supaya waras. Kalau nonton berita kok malah jadi kepikiran, ya pemecatan, Google aja udah mecatin orang, gimana kita kantor yang kecil-kecil begini. Lah Google aja udah mencat-mencatin orang. Kita gak tahu 6 bulan dipecat 6 bulan tetap terima gaji. Tetap dapat benefit, kitanya aja panik. Waduh, dipecat aku nanti gimana gitu ya. Belum pergaulan anak-anak. Kita ngizinin anak-anak pergi nongkrong, pulang-pulang tahu-tahu dapat berita dia habis mukul orang. Iya kan? Belum lagi dengan segala macam model ini ya, krisis yang saat ini sedang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi hari ini tuh temanya beriman di tengah krisis itu memang perlu banget buat kita ya, supaya kita bisa tetap nonton TV, beritanya apapun itu, ya udah kita putuskan sama-sama untuk pindah ke IKN aja ya. Kayaknya Jakarta udah sumpek banget ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada 4 bacaan ya hari ini ya, 4 bacaan. Kalau 4 bacaan itu sebenarnya malah lebih ini Bapak Ibu, lebih cepat khotbahnya dibandingkan 1 bacaan. Jadi kalau dikasih 4 bacaan jangan ya 4 jam berapa pulang nih, enggak, 4 cepat ya. Bacaan pertama Kejadian. Oke. Bisa dibayangkan krisis apa yang terjadi di sini ya. Jadi Abram, waktu itu masih Abram namanya ya. Dia kan udah enak banget. Agama udah punya, rumah udah punya, kelompok arisan udah punya, ya kan? Kelompok circle nongkrong udah punya, pekerjaan punya, ya kan? Tuan di negeri sendiri. Dilepas. Cuman gara-gara Tuhan Allah bilang ikut saya. Ntar saya kasih gini deh. Coba kalau kita yang kayak gitu. Alah kebanyakan, mohon maaf, di sini ada caleg gak sih? Ada ya? Ada ya? Maaf banget ya kalaupun memang ada atau ada yang berniat, mohon maaf banget ya, mohon maaf nih. Karena teman saya juga caleg tapi nggak pernah dia apa-apain calegnya itu ya, janjinya itu. Oke. Dia harus lepasin semua itu untuk janji yang dia nggak tahu. Ini janjinya dia lepasin semua itu untuk Allah yang dia baru kenal gitu loh. Bapak Ibu ketemu orang di jalan nih, atau kalau enggak anak-anak kita yang masih gadis gitu ya, ketemu orang di jalan terus tiba-tiba lihat-lihatan, terus abis itu orangnya bilang, abang cinta kau deh, yuk kawin. Masa kita izinin dia kawin? Kan enggak. Ngelepasin semuanya untuk pergi sama orang itu kan enggak, berantem dulu kita. Enak aja datang-datang ajak kawin terus bawa pergi, kan enggak akan. Kita enggak akan sepercaya itu dengan sosok yang kita baru kenal. Tapi Abram enggak loh. Dia tuker semua kenyamanannya, lalu dia ngikutin Allah yang dia baru kenal dengan sejuta ketidakpastian. Aku akan membuat kamu menjadi bla bla, kapan? Tanggal berapa? Di mana? Waktu itu aku udah umur berapa? Kan kita butuh kepastian, makanya ada asuransi. Ya. Siapa mau titip endorse? Di mimbar nih loh. Mayan, ya. Kita butuh jaminan, tapi Abram enggak. Dia tukar semua kenyamanannya, keamanannya untuk ngikutin Allah yang dia baru kenal. Bapak Ibu, ini namanya lompatan iman. Bukan langkah iman, tapi lompatan. Karena terlalu jauh, ya. Lompatan imannya ini membuat Abram itu yakin bahwa Allah yang dia baru kenal itu adalah Allah yang mengatasi ketidakpastian. Jadi ini kan dia nggak tahu nih di depan ada apa nih ya, nggak pasti nih di depan. Tetapi dia tukar semua itu dengan percaya bahwa Allah baru yang dia baru kenal ini mengatasi ketidakpastian yang dia hadapi di depan. Iman Abram ini bukan iman yang ngegampangin, ya imannya Abram bukan iman yang ngegampangin. Oh ya yang penting ikut aja lah, yang penting ikut, bukan. Justru iman ini yang membuat kalau kita punya anak terus kita mikir gini, kapan saya bisa angkat pisau di depan mata anak saya itu saya matiin. Keberanian dari mana itu si Abram? Tapi keberanian untuk angkat pisau buat mempersembahkan anaknya itu sudah dimulai dari ketika dia melepaskan segalanya, lalu dia ikut Allah yang baru dia kenal dan dia menghadapi semua ketidakpastian. Iman untuk angkat pisau itu udah dari waktu itu. Bukan iman yang tiba-tiba baru
Abraham persembahkan Ishak. Oke, langsung persembahkan, tinggal angkat pisau. Enggak. Iman itu adalah iman yang sudah ada sejak awal. Jadi itu bukan iman yang ngegampang. Pembentukannya sudah sejak dia keluar dari Haran. Jadi yang pertama ini lompatan imannya adalah, Bapak Ibu, si Abraham ini yakin bahwa sekalipun di depan gak pasti, tapi Allah yang baru dia kenal mengatasi ketidakpastian itu. Ya, ntar mau jadi apa, ketemu sama bangsa apa, perang apa enggak, punya tanah apa enggak, nanti dapat anak umur berapa, segala yang enggak pasti itu, dia yakin Allah yang dia baru kenal mengatasi ketidakpastian itu. Itu yang pertama. Oke. Sekarang kita punya Mazmur. Selalu saya bilang buat Bapak Ibu, yang namanya Mazmur itu jembatan. Jembatan dari bacaan pertama ke bacaan kedua. Ya. Dia ngubungin ini, ya. Nggak asal nih, ini dihubungi nih. Yang pertama nih kan Abram yang tahu bahwa di depan itu tidak pasti, tapi dia yakin Allah yang dia baru kenal mengatasi ketidakpastian itu. Itu yang pertama ya. Nah, si jembatan, si Mazmur ini ya adalah Mazmur yang menggambarkan perasaan Abram. Yang sangat menggambarkan situasinya Abram. Jadi ini kan sebenarnya Mazmur orang mau kebaktian, mau ibadah. Kalau Bapak Ibu dan saya ibadah itu kan tinggal order ojol, ya kan? Datang dah tuh ojol, atau kalau enggak bajai. Semudah itu kita datang ke sini, ya kan? Tetapi kalau orang di masa Mazmur ini ditulis mau pergi ke bait Allah di Sion, itu taruh nyawa. Kenapa taruh nyawa? Itu jalanannya sunyi, banyak perampok, suhu tinggi, nggak ada drive-thru. Kalau lapar nggak bisa drive-thru. Ya, lalu kalau tiba-tiba di depan ada beruang, serahkan diri buat Tuhan aja udah. Lalu menyerahkan diri buat beruang. Mau lari kemana? Ini tebing bawah jurang. Atau pilih di mulut beruang, pilih jurang, apa pilih tebing. Yang nanti kalau gagal naik, meluncur turun, masuk tetap ketemu sama beruang juga. Mau ibadah aja susah. Mau ibadah aja taruh nyawa. Sehingga nggak mudah. Makanya si pemazmur bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia lihat di situ ada yang ngumpet, di situ ada yang mau ini dia. Kayak waktu Tuhan Yesus bilang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya modelnya sama. Itu nggak aman. Mau pergi beribadah niatnya sih baik ya, niatnya baik ya mau beribadah ya. Tetapi belum tentu nyampe, di sana. Sehingga karena mau ibadah aja itu ada banyak hal yang bisa terjadi, binatang buas, orang jahat, suhu ekstrim, maka butuh lompatan iman. Lompatan iman yang dia bilang, yang kemudian kita baca di dalam Mazmur tadi ya. Dari mana aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, kalau ntar kejadian apa-apa siapa yang nolong? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Sekuat itu niatnya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dia percaya, lompatan imannya adalah keyakinan bahwa Allah yang dia mau pergi untuk ibadah ini, itu mengatasi semua situasi bahaya yang mengerikan. Kalau tadi satu yang pertama apa? Allah mengatasi? Kan udah dibilang kalau saya khotbah hafal. Yang pertama apa? Mengatasi. Yang pertama, Abram, ketidakpastian. Jembatan ini ada mengarahkan kita untuk punya satu lompatan iman bahwa Allah mengatasi situasi bahaya yang mengerikan. Ketika bahaya itu terjadi, ketika hal-hal yang mengerikan itu terjadi, Allah hadir. Itu keyakinannya orang yang nulis Mazmur. Allah hadir waktu bahaya. Allah hadir waktu segala sesuatu berubah menjadi mengerikan. Oke, Allah hadir di situ. Dan si iman seperti inilah yang membuat orang akan tetap pergi ke sana. Mau tempatnya bahaya, mau jalannya bahaya, mau taruh nyawa, orang tetap ibadah. Enggak nitip persembahan. Dia tetap pergi ke sana. Sekalipun bayarannya adalah nyawa. Jadi yang kedua udah ya, jembatannya udah ya. Allah itu mengatasi
situasi bahaya yang mengerikan. Sekarang kita masuk di bacaan kedua. Tuh cepet kalau bacaannya 4. Ya, bacaan kedua ini begini. Ini kita udah turun nih, meluncur nih ya, naik jembatan tadi, kita tahu situasinya seperti apa gitu ya. Ada lompatan-lompatan iman di sini. Lalu kemudian kita meluncur turun dari jembatan Mazmur ini, kita ketemu dengan Abram yang sudah ganti nama jadi Abraham. Ya. Tapi bukan Abraham Naumuri, bukan, ya. Abraham ini namanya akhirnya kesebut, padahal orangnya udah gak ada sih, tapi cuma namanya kesebut sama Paulus. Kenapa disebut? Karena penting banget. Abraham ini namanya menenangkan gereja di Roma waktu itu. Gak tahu nama yang sama menenangkan gereja di GKI Pulau Mas apa enggak, saya gak tahu. Ya, tetapi waktu gereja di Roma ini menenangkan, nama ini menenangkan. Kenapa? Karena gini. Ini ex penyembah berhala, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang aslinya penyembah berhala, orang Yunani, orang Roma gitu ya, yang jadi Kristen, mereka tuh kan lagi semangat dengan iman dan Allah yang baru. Ingat Abraham ya, punya iman baru, Allah baru gitu ya. Nah ini orang-orang ex penyembah berhala ini di bacaan kedua lagi semangat dengan iman baru, Allah baru gitu. Mereka itu hidupnya nggak gampang gitu. Jadi Kristen tuh nggak tambah gampang, enggak. Jadi Kristen itu mereka mesti live group dagang. Karena emang itu yang terjadi. Jadi gini. Kalau kita pengen dagangan kita dibeli orang, kita harus masuk di grup. Tapi di grup dagang ini isinya kan penyembah berhala. Sebelum mulai kebaktian, sebelum mulai pertemuan-pertemuan ya ada dulu penyembahan berhalanya. Mau gak mau kan mesti diikutin, kalau gak diikutin ya keluar. Nah kalau keluar berarti dagangannya gak ada yang beli. Sehingga orang-orang ex penyembah berhala yang jadi Kristen ini hidupnya gak tambah gampang dengan menjadi Kristen, hidupnya tidak menjadi lebih mudah. Nah udah lagi kerepotan, orang-orang Yahudi ini rese. Datang-datang terus bilang, kamu kalau mau dibenarkan lakukan hukum Taurat. Nah kan jemaat yang lagi udah susah mikirin bagaimana lagi nih mau usaha. Jadi Kristen kok malah gak jadi gampang gitu. Malah diuber-uber, malah diumpanin ke singa. Ya, ini mereka lagi, laku kita jadi kayak gini ya. Nah si Paulus datang dengan nama Abraham ini. Paulus bilang sama mereka, kenapa takut sama kata-katanya orang itu kalau gak melakukan hukum Taurat nanti gak dibenarkan? Emang hukum Taurat udah ada waktu Abraham ada? Kan hukum Taurat baru. Waktu Musa, Abraham udah selesai. Tapi kok Abraham bisa dibenarkan? Ya, kenapa takut? Gak usah takut sama omongan orang-orang yang bilang bahwa nanti gak bisa dibenarkan hidup kita karena kita gak melakukan hukum Taurat. Hey, Abraham itu dibenarkan walaupun dia gak ngelakuin hukum Taurat. Kenapa? Karena pembenaran itu mau hak untuk membenarkan siapapun itu haknya Allah. Jadi gak usah takut. Tetap aja menjalani hidup. Ya, nggak usah dipikirin soal Taurat, harus melakukan hukum Taurat karena ini udah lain, gitu ya. Sehingga Paulus minta gereja di Roma supaya ayo lakukan lompatan iman. Ya, lakukan lompatan iman. Kalau lompatan iman di sini itu adalah percaya Allah mengatasi ketidakpastian, lompatan iman berikutnya adalah Allah mengatasi setiap situasi bahaya yang mengerikan. Maka lompatan iman yang berikut meluncur turun dari jembatan adalah gak usah berusaha untuk dibenarkan. Tetapi jalani saja, kamu sudah diselamatkan, hidupmu sudah diselamatkan. Jalani hidupmu sebagai orang-orang yang taat, udah itu aja. Gak usah pikir, oh harus begini, harus doa puasa, harus nyanyi doa Yabes, harus segala. Enggak gitu. Ya, bukan kayak begitu juga. Kita tidak dibenarkan dengan hal-hal yang kayak gitu. Tetapi kita dibenarkan ketika kita tahu kita udah selamat, tahu diri sebagai orang yang sudah diselamatkan, hidup taat. Dan itu sepenuhnya adalah hak Allah. Kita bukan pemegang kapling surga, enggak. Ya. Semuanya adalah urusan Allah. Gak tahu, kita mah gak tahu apa yang nanti akan terjadi. Yang penting taat aja deh. Toh buktinya Allah punya cara sendiri untuk membenarkan seseorang. Ya kan?
Mungkin kita merasa kita ini udah kayak kirmizi. Tapi kalau buat Allah dia sanggup memutihkan lebih putih dari salju, mau apa? Atau mungkin kita merasa kita ini udah benar banget gitu ya. Wah, saya mah udah pasti. Begitu hari penghakiman, pengadilan, saya mah gak pakai acara pengadilan. Ya, Allah lihat dari jauh langsung. Ya, wah saya mah gampang. Yang lain masalah ini saya hidupnya udah bener. Jadi Allah tuh pasti besti. Tapi tahu-tahu nanti Allah malah bilang apa? Enyahlah kau. Iya, ngeri banget kan ya. Lompatan iman yang di bacaan kedua. Paulus minta kepada semua gereja anggota gereja di Roma, kepada Allah yang mereka baru kenal, tidak usah berusaha untuk dibenarkan. Ya, jadi orang yang tahu diri saja bahwa sudah diselamatkan, lalu kemudian hidup taat, udah, ya, gak usah takut soal pembenaran itu soal Allah, soal hak Allah, jalanin aja hidup, gak usah insecure, gak usah overthinking. Oke, itu yang bacaannya udah ketiga, udah 3 bacaan terakhir, Injil, kan? Nikodemus ini, kisah Nikodemus ini menjadi ujung benang merah, ya, ujung benang merah dari bacaan-bacaan tadi, oke? Kisah ini saya nggak akan bahas tentang apa yang Tuhan Yesus bilang karena bukan ke situ larinya, melainkan begini. Iman itu nggak bisa dikasih sofa, ya. Iman itu nggak boleh dikasih sofa, karena kalau iman dikasih sofa nyaman dia, ya. Tiduran aja di situ nggak mau ngapa-ngapain, nanti imannya tiduran sambil scroll TikTok. Karena nyaman banget, ya kan? Iman itu nggak boleh dapat titik nyaman, nanti mati. Oke? Dan ini yang membuat Nikodemus gelisah. Dia pasti sudah mendengar tentang ajaran Yesus dan dia gelisah karena ajarannya kok lain ya. Dengan ajaran yang selama ini dia terima dan dia teruskan kepada umat, kok lain ya? Nikodemus mulai merasa kok kayaknya yang dia punya ini lebih gimana ya rasanya ya. Makanya Nikodemus datang kepada Yesus. Ini dia datang kepada Yesus malam-malam. Kata orang biasanya, oh itu dia takut datang malam-malam. Enggak, dia enggak takut. Nanti saya kasih tahu kenapa dia enggak takut. Ya, orang jam kerjanya baru malam, perang dulu di Manggarai. Nyampainya jam berapa? Ya kan, pasti malam. Oke. Kalau modelan gini ya, Nikodemus kan gelisah nih, imannya udah mulai gelisah kan. Kayaknya ada yang salah, kayaknya ada yang nggak benar, kayaknya ada yang harus diupdate, kayaknya ada yang gitu. Waktu dia gelisah, dia nyari Yesus. Nah, modelan anak sekarang kan beda. Kalau hati lagi gelisah, milih untuk browsing, bagaimana menjadi gitu ya kan? Muncul. Jadilah agnostik. Wah, jadi agnostik. Ya kan? Muncul lagi, jadilah ateis, keren. Gak usah terbeban dengan surga neraka. Ya. Lalu kemudian gak usah punya agama atau cari agama suka-suka. Waktu hati gelisah, nyarinya di tempat yang salah. Waktu nyari di tempat yang salah, yang terjadi adalah makin gelisah. Nah, Nikodemus justru berani banget dia untuk datang menemui Yesus. Kenapa? Dia sapa sebagai guru, itu terlalu berani. Kenapa? Nikodemus ini orang terhormat. Dia anggota Sanhedrin. Orang menghormati dia. Tetapi dia datang kepada Yesus. Ini sebuah lompatan iman. Orang gak bikin begitu sembarangan. Ya, seorang yang terhormat, dia pergi ke orang biasa hanya untuk belajar. Sebuah lompatan iman. Ketika dia hatinya gelisah, ketika dia merasa ada yang tidak beres, dia pergi ke tempat yang tepat. Yang terjadi adalah kegelisahannya, walaupun dia nggak ngerti apa yang Tuhan Yesus bilang. Walaupun dia tidak ngerti, tapi karena dia datang di orang yang tepat, itu sebabnya kegelisahannya berakhir. Krisis yang dia alami, dia datang ke tempat yang tepat, munculnya harapan.
Ya, dari mana saya tahu Nikodemus pulih? Dari mana saya tahu Nikodemus punya harapan? Karena waktu Yesus diadili, Nikodemus bela di pengadilan. Dia bela Nikodemus bela Yesus, berani banget itu. Lalu waktu Yesus mati dan sudah ada di kubur, Nikodemus tuh bawa rempah-rempah 14 kilo untuk ngerempah-rempahin mayat Yesus. Anggota Sanhedrin, kaum Farisi bawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi, memperlakukan dengan baik jenazah seorang yang kaumnya sendiri yang minta supaya orang itu dihukum. Berarti kan Nikodemus berani banget. Dia berani berbeda. Kenapa? Karena dia udah pulih. Kegelisahannya udah pulih. Makanya kita punya 4 hal untuk dihafalkan hari ini Bapak Ibu. Jadi habis ini pulang jangan langsung mikirin mau makan di BPK apa di Lapo apa di mana, nggak usah. Kita pikirin aja dulu ini untuk oleh-oleh di rumah ya. Nanti sampai di rumah udahlah lain lagi bahasannya. Kan bolehlah BPK kayak apa bolehlah. 4. Kita sama-sama ya. Supaya kita sama-sama belajar ya. Hari ini kan temanya adalah beriman di tengah krisis. Sekarang yang pertama tadi apa? Lompatan imannya Allah mengatasi ketidakpastian. Bapak Ibu, perjalanan kita ke depan ini pasti nggak? Anak-anak kita mau jadi apa pasti nggak? Pasangan kita sehat bersama-sama dengan kita pasti nggak? Pekerjaan kita pasti nggak? Yakin besok nggak tiba-tiba ada surat layoff? Nggak pasti kan? Hidup kita nggak pasti Bapak Ibu. Entar nanti bakal ada tsunami apa enggak kita nggak tahu. Hidup kita nggak pasti Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita lihat Abram yang baru pernah kenal dengan Allah. Tapi dia percaya bahwa Allah mengatasi ketidakpastian. 1 untuk dihafalkan ya. Yang kedua, jembatannya bilangnya apa? Allah hadir, dia mengatasi, dia hadir, dia ada. Waktu Bapak Ibu dalam bahaya, waktu Bapak Ibu dalam kengerian, waktu Bapak Ibu di dalam berbagai macam hal yang membuat Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan ini bisa nggak? Bisa lewat nggak Tuhan? Allah hadir di situ. Dia hadir di situ, dia mengatasi itu, dia hadir di situ. Aku melayangkan mataku dan dari situ pasti akan ada pertolongan. Ya. Allah hadir dan mengatasi situasi bahaya yang mengerikan. Ketiga, yang kita pelajari adalah Allah tahu siapa yang harus dia benarkan. Jadi gak usah insecure sama iman orang. Gak usah insecure sama gereja orang. Gak usah insecure sama pelayanan orang. Gak usah insecure sama keluarga orang. Mau kita dengar itu keluarga tiap hari nyanyi ibadah sama-sama. Jangan ikut-ikutan. Jalani yang kita yakini. Karena iman itu gak boleh ikut-ikutan. Ya, biar nanti kita jadi masuk surga. Yang menentukan masuk surga apa enggak bukan pendeta. Kita gak punya buku pendaftarannya, gak punya. Libit-libitnya apa sih? Libit itu loh yang buat itu isi-isi itu nggak punya buat masuk surga mah. Lah diri sendiri aja belum tentu. Pernah ada oma-oma protes setelah saya khotbah kayak gini, dia protes tapi nggak sama saya, sama pendeta lain. Ya kan nggak dapet jawabannya ya, makanya kalau protes sama yang khotbah. Mas protes sama orang lain lah kan bukan dia yang khotbah. Ya, itu kok pendeta berani sih ngomong kayak gitu? Kalau dia belum tentu masuk surga, lah nanti kita jadi gimana? Lah emang saya nggak tahu masuk surga apa enggak? Tiap orang udah masing-masing. Lah suami saya kita berdua gandengan masuk surga aja saya nggak tahu. Mau diapain? Karena memang bukan hak saya. Saya hanya bisa bilang begini, ya ampun Bapak Ibu itu ya setia banget ya. Cuman bisa bilang gitu. Ya ampun itu pasangannya jalan-jalan ke mall pegangan tangan mulu. Ya saya nggak tahu itu pegangan tangan karena emang saling sayang atau supaya istrinya nggak masuk ke Victoria's Secret, nggak tahu. Ya kan? Lah modelan anak saya juga gitu tiap kali jalan. Dia tahu nih tempat mana yang saya sukai ya kan. Mama jalan lurus mah, lurus mah. Kelakuan ini emaknya loh. Ya udah dilarang-larang ya untuk ikut suka. Nanti gimana kalau emaknya udah tua pengen ini pengen itu. Udah gak usah larang makan ini aja lah. Galak banget nanti. Ya gak boleh. Pegangan tangan tuh belum tentu karena sayang. Kan saya gak tahu. Kenapa mesti dipaksain gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga itu Allah tahu siapa yang mau dibenarkan tuh Allah tahu. Jadi gak usah insecure, jalani aja hidup masing-masing ya. Gak usah mikir
si ini bakal ini, si ini bakal ini, terus ya kayaknya saya mah dapatnya di neraka paling bawah kayaknya nih ya saya ya. Gak tahu. Oke? Jadi rasa rasa kita yang ketika kita ada di dalam krisis, dalam segala hal yang kita nggak tahu, aduh saya masuk surga nggak, saya hidup nggak usah khawatir. Ya, taat aja, udah taat aja. Nanti yang persoalan membenarkan itu adalah Allah. Itu yang berikut ya. Nah, terakhir ini, waktu kita lagi ngadepin krisis Bapak Ibu, kita lagi gelisah, salah cari sumber, bukan pemulihan, tetapi krisisnya makin kritis. Oke? Jangan salah cari sumber. Oke? Aduh, banyak persoalan nih di ini nih. Cari Amer. Ya kan? Anak-anak, temannya anak-anak saya itu udah pada nge-vape. Sampai saya bilang, astaga, itu anak-anak. Sampai anak saya dititipin vape. Saya bilang, kamu mulai belajar nih, dititipin. Aku dititipin vape karena teman aku dia gak berani. Dia gak nge-vape, gak berani di rumahnya. Terus dikasih ke kamu yang saya hajar. Kalau saya tiba-tiba pikir kamu yang ternyata yang nge-vape, kan kamu yang kena hukuman. Gitu ya. Anak-anak sekarang pelariannya begitu Bapak Ibu. Lah itu kemarin yang dihajar sampai babak belur. Orang mah di rumah, duduk manis-manis, nonton ke Netflix, apa kek. Ya, cari di tempat yang salah. Waktu hati gelisah, mungkin dibully apa di mana, nyarinya ke tempat yang salah. Kan jadinya tidak ada pemulihan. Ya, masalah sama pasangan, pergi ke klub. Ya, Tanjung Priok banyak Ya, yang murah-murah aja. Bukan pulih, tapi malah krisisnya makin kritis. Ya, ada masalah sama orang tua, sama mertua, sama ipar, sama saudara, sama pemimpin, sama ini. Cari di tempat yang benar, supaya kita pulih. Kalau carinya salah, kemarin reuni nyimpen nomornya dia tuh. Salam ini aja lah buat iseng-iseng aja, pusing mikirin pasangan, pusing. Waktu itu nyimpen namanya tukang galon kali ya. Ya. Masa WA sama tukang galon tulisannya, "Hai Beb. Sejak kapan kita manggil tukang galon Beb?" Ya, mulai dari situ yang tadinya handphone mau taruh bebas. Ya. Istri juga pasangan kita juga iniannya boleh masuk di sini, dia bebas buka. Sejak ada tukang galon, ke kamar mandi aja bawa handphone. Ya. Kenapa? Takut tukang galon tiba-tiba notifikasi? Kelar, mau antar galon katanya. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau lagi krisis, cari tempat yang tepat. Ya. Jangan salah. Takutnya krisisnya jadi kritis. Bapak Ibu bukannya pulih, malah tambah hancur. Ya, 4 hal sudah kita pelajari sama-sama yang kalau mau diulang kayaknya udah gak ada yang inget nih. Mau coba? Yang pertama apa? Allah mengatasi ketidakpastian. 2, Allah hadir, Allah mengatasi situasi bahaya yang mengerikan. 3, Allah yang menentukan siapa yang mau dibenarkan. 4, cari sumber yang tepat kalau lagi krisis, supaya krisisnya tidak berubah jadi kritis, tetapi justru dipulihkan. Jadi saya mau sampaikan buat semua Bapak Ibu, udah gak ada yang remet kan? 4 udah disebutin semua ya, gak ada yang remet ya. Saya mau sampaikan selamat beriman di tengah krisis. Tuhan Yesus memampukan. Amin.